Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi-informasi menarik dari Sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Robiansyah. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, bantuan bagi para pengungsi bencana guguran awan panas Gunung Semeru mengalir dari berbagai pihak. Senin lalu, Wali Kota Palembang melepas 2 truk bantuan bagi para pengungsi yang dihimpun oleh Aksi Cepat Tanggap Palembang, dan berikut informasi selengkapnya. Bantuan bagi para korban bencana erupsi Gunung Semeru terus mengalir dari berbagai pihak. Senin pagi, Wali Kota Palembang Harnojoyo melepas 2 truk bantuan untuk pengungsi bencana Semeru. Truk tersebut berisi sebanyak 21 ton logistik yang terdiri dari bahan pangan seperti beras serta mie instan. Selain itu, bantuan juga diberikan dalam bentuk uang sebanyak 180 juta rupiah. Bantuan tersebut dihimpun Lembaga Aksi Cepat Tanggap dalam sepekan terakhir dari para relawan dan komunitas di Palembang dan daerah sekitar. Bantuan juga berasal dari Posko Kepedulian Bencana Semeru yang dibentuk pemerintah Kota Palembang. Wali Kota Palembang berharap kolaborasi antara Pemkot Palembang dan ACT ini bisa menggugah para dermawan lainnya untuk turut menunjukkan kepedulian bagi pengungsi bencana Semeru. Gerakan ini kami berharap bukan hanya pemerintah bersama ACT, tentu ini akan terus berlanjut menggugah bagi para dermawan di Kota Palembang khususnya. Bisa posko sekarang masih kita dirikan di ACT, bisa kembali menyerahkan bantuan kepada ACT maupun langsung. Saat ini penanganan bencana erupsi Semeru masih dalam fase kedaruratan, di mana masih dilakukan pencarian korban dan pengungsi tinggal di tenda-tenda darurat. Bantuan akan terus mengalir hingga masuk fase pemulihan bagi para korban bencana. Posko bantuan bagi pengungsi Semeru pun akan terus dibuka hingga akhir Desember. Karena ikhtiar kita saat ini masih emergency, jadi memang selanjutnya nanti di fase recovery, kita juga masih melanjutkan bantuan-bantuan yang, jadi kalau masyarakat memang masih ada yang ingin membantu, baik dalam bentuk donasi cash gitu ya, kita himpun. Saat ini para pengungsi masih membutuhkan bantuan pangan dan sandang. Jumlah pengungsi korban awan panas guguran Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mencapai 6.000 orang yang tersebar di 126 titik pengungsian. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dan saudara, untuk berbincang mengenai bantuan dari warga Palembang untuk pengungsi ini akan saya bahas selengkapnya bersama dengan ACT Palembang. Dan saat ini telah terhubung bersama kami via Zoom Hening Ugi Nastiti sebagai Branch Manager ACT Palembang. Selamat pagi Mbak Hening. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Robi. Apa kabar Mbak Hening? Alhamdulillah, baik. Baik. Mbak Hening, ini kan ACT bersama Pemkot Palembang telah mengirim truk kemanusiaan bantuan logistik untuk korban guguran awan panas Semeru, Mbak Yana. Apa saja yang dikirim dan berapa banyak? Alhamdulillah ya, kemarin tepat di hari Senin, kita mengirimkan 2 truk logistik dengan tonase sebanyak 21 ton bersama pemerintah Kota Palembang. Dan itu semua rata-rata yaitu bantuan-bantuan logistik dasar yang memang diperlukan oleh para pengungsi, seperti makanan, jenis sembako, kemudian juga ada perlengkapan pakaian yang baru, kemudian ada juga mukena dan juga perlengkapan personal untuk bayi, balita, maupun juga ibu-ibu yang ada di pengungsian yang ada di Posko Lumajang ya, tepatnya di Jawa Timur, seperti itu. Baik Mbak, ini bantuannya datang dari mana saja dan berapa lama kalian menghimpun bantuan tersebut? Ya Mas Robi, kalau untuk bantuan ini sendiri kita himpun itu sebagian besar, hampir 50% itu dari pemerintah Kota Palembang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Palembang
Kemudian separuhnya lagi atau sebagiannya lagi kita himpun dari masyarakat Kota Palembang sendiri, baik itu kolaborasi dengan komunitas, mitra-mitra, masjid, dan juga gabungan juga komunitas atau mitra dari luar wilayah Palembang seperti masyarakat yang ada di Banyuasin, kemudian Misi Banyuasin hingga ke Muara Enim gitu. Nah ini kan juga kalian mengumpulkan dana di jalan begitu. Di mana saja lokasi-lokasinya begitu, Mbak Hening? Ya, kalau untuk pengumpulan dana melalui jalan-jalan umum itu lebih ke teman-teman relawan kita ya sebenarnya yang berkolaborasi dengan komunitas anak muda, dan itu titik lokasinya juga ada beberapa titik, baik itu yang ada di Simpang 5 DPRD, yang kedua di Jakabaring, seperti itu. Baik. Nah, Jadi memang mereka yang menghimpun gitu. Baik. Nah, Mbak, apakah ada relawan ACT Palembang yang juga ikut ke pengungsian korban Semeru, Mbak? Ya, bersamaan dengan kita berangkatkan 2 truk logistik ini, kita kirimkan 1 orang tim ke sana, itu untuk meninjau langsung kondisi terkini, baik itu di pengungsian maupun di posko-posko pengungsian, dan berkoordinasi juga dengan tim ACT yang ada di wilayah Semeru, karena kita memang mengirimkan 2 truk ini ke titik 2 posko, yaitu posko yang ada di Malang dan 1 lagi posko yang di Surabaya. Jadi memang 1 orang tim ini kita kirimkan kurang lebih untuk 1 minggu ke depan untuk berkoordinasi langsung menyalurkan bantuan dari masyarakat Kota Palembang ini, seperti itu. Nah, untuk relawan ACT Pusat sendiri sudah membuka posko kemanusiaan di lokasi bencana. Nah, bentuk bantuan apa saja yang diberikan ini, Mbak? Sejauh ini kita sudah punya 3 posko induk ya. Kalau untuk wilayah di sebaran Lumajang itu ada di Jember, kemudian di Malang, dan 1 lagi di Surabaya, seperti itu. Dan posko-posko ini juga tersebar ya. Ada bantuan-bantuannya itu berupa dapur umum, kita bangun dapur umum, kemudian ada posko kesehatan. Jadi memang kita juga langsung ke masyarakatnya, menuju ke sana itu dengan menggunakan motor trail, ada juga double cabin. Kita memberikan bantuan layanan kesehatan karena memang kondisi masyarakat di sana pasca erupsi ini banyak yang terdampak kesehatannya, dan juga lebih ke implementasi makanan-makanan cepat saji yang kita sajikan dari dapur umum ke masyarakat yang mengungsi, seperti itu. Untuk saat ini, apa kabar terkini dari pengungsian di sana, Mbak? Ya, kabar terkininya saat ini masyarakat masih banyak yang mengungsi. Update terkini dari situasi report dari tim kita yang di lapangan per tanggal 13 kemarin, itu masih ada tercatat 9.118 pengungsi di posko pengungsian, dan ada kurang lebih 115 titik pengungsian yang tersebar di wilayah ini. Radiusnya pula itu sudah meningkat dari yang 15 km menjadi 21 km dari titik pusat erupsi. Dan saat ini kondisinya masyarakat ya kebanyakan masih mengungsi, dan yang paling mendesak itu saat ini pengobatan ya dari sisi kesehatan, dan kemudian makanan-makanan siap saji, juga kebutuhan personal masyarakat itu sendiri. Baik, Mbak Hening, kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan kita, dan saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan perbincangan bersama dengan Branch Manager ACT Palembang. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya Ugi Nastiti sebagai Branch Manager ACT Palembang. Mbak Hening, kita lanjutkan lagi perbincangan kita pagi hari ini, dan Mbak, apa saja yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi yang ada di sana saat ini? Ya, Mas Robi, dari update yang kita dapatkan dari tim yang ada di lapangan,
masyarakat di wilayah erupsi Semeru ini paling banyak membutuhkan bantuan kesehatan ya sebenarnya. Jadi pelayanan kesehatan yang memang harus menyebar ke masyarakat gitu. Karena memang kondisinya ini jarak tempuhnya lumayan jauh dari pusat kota. Jadi memang tim kita juga ke sana menggunakan kendaraan roda 2 begitu, maupun mobil yang memang double cabin dan memang harus mutar arah yang cukup jauh. Jadi memang yang dibutuhkan saat ini adalah layanan kesehatan dan kemudian kebutuhan personal karena memang ada banyak anak-anak di sana. Kemudian lebih ke kebutuhan isi tenda sendiri ya, seperti kebutuhan personal selimut seperti itu. Kemudian karpet, terpal gitu. Jadi agar mereka tidurnya juga nyaman di lokasi pengungsian gitu. Baik. Tadi sudah disinggung bahwa di sana juga terdapat banyak anak-anak begitu Mbak Yana, dan apakah ada kemungkinan trauma pasca bencana dan apakah ada pendampingan dari relawan ACT? Ya, jadi kita sempat dapat cerita ada beberapa anak-anak yang memang kehilangan orang tua mereka, itu mengalami kondisi psikis yang cukup parah ya begitu ya. Jadi mereka lebih banyak diam gitu, menyendiri begitu. Jadi memang salah satu hal yang dilakukan tim ACT di lokasi itu yaitu melaksanakan kegiatan psikososial. Jadi kita melakukan pendampingan kepada anak-anak di sana. Kita ajak mereka bermain, kemudian ajak mereka juga berdiskusi begitu ya. Jadi untuk mengalihkan pikiran-pikiran mereka begitu agar mereka tidak merasa sendirian seperti itu. Baik. Mbak Hening, saat ini kan juga telah dibuka posko kepedulian bencana Semeru di Palembang. Boleh dijelaskan detailnya seperti apa? Ya, sejauh ini posko kepedulian yang kita buka itu sudah dari sejak awal erupsi ini diumumkan lah ya begitu ya, sampai hari ini, dan insya Allah nanti sampai akhir bulan Desember masih kita buka, karena memang fasenya saat ini pun masih fase emergensi, dan bantuan-bantuan yang kita terima pun banyak dalam bentuk itu natura maupun bantuan dalam bentuk cash. Dan ini kemarin sudah kita himpun ya, salah satunya yang kita himpun itu tadi kita kirimkan dalam bentuk truk logistik, dan selanjutnya jika masyarakat yang masih ingin tetap berdonasi kita masih buka sebenarnya, karena memang yang diperlukan oleh masyarakat itu bukan hanya dalam bentuk bantuan logistik, tapi juga bantuan donasi cash ya. Mereka perlu membangun rumah mereka kembali, kemudian membangun usaha-usaha mereka kembali. Jadi memang masih sangat banyak bantuan yang diperlukan oleh masyarakat di sana seperti Betul. itu. Sampai kapan begitu Mbak Hending ini posko ini akan dibuka, dan apakah ada kontak yang bisa dihubungi? Posko ini kita buka tadi sampai akhir Desember, insya Allah 2021. Jika memang memungkinkan, posko ini tetap kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan ya. Gitu. Kalau memang masih memungkinkan di Januari, kita tetap buka Januari. Cuman target kita sih sampai akhir Desember ini. Baik. Ini kan atas bencana yang menimpa para korban, tentunya banyak masyarakat yang ingin membantu begitu Mbak Yana. Agar tepat sasaran, bagaimana himbauan ACT untuk menanggulangi ini? Oke. Ya, sebenarnya banyak sekali laporan-laporan dari masyarakat juga bertanya-tanya ketika ada penghimpunan dana, apalagi di jalan-jalan ya, apakah ini benar-benar ACT atau bukan ya. Kita selalu menghimbau sebenarnya. Kalau ACT sendiri sebenarnya penghimpunan dana yang berkolaborasi seperti yang saya jelaskan tadi dengan teman-teman relawan maupun komunitas, ya kita sebelum turun ke lapangan kita sudah berkoordinir dengan Dinas Sosial Kota Palembang sendiri. Jadi memang sudah mengantongi izin gitu. Dan kalaupun ada masyarakat yang bertanya, apakah ini berkolaborasi dengan ACT, apakah ini real gitu ya, boleh silakan langsung by phone kita di care line kita, ada nomor teleponnya 0711 355 718, dan itu juga bisa langsung ke kantor kita
di Jalan Jenderal Sudirman ya, tepatnya. Baik. Terima kasih Mbak Hening Ugi Nastiti sebagai Branch Manager ACT Palembang atas perbincangan pagi ini, dan semoga bantuan logistik yang telah dihimpun ACT dari masyarakat bisa membantu para pengungsi dan memberi semangat kepada mereka untuk bisa kembali bangkit. Dan bagi Anda saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel.